Sneezen, kita berkunjung lagi ke UKM yang lain yang ada di Palembang. Kita sudah sampai di UMKM Syamil. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang dengan ownernya. Di sini sudah hadir. Ibu, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kartini, owner Pempek Syamil, binaan BSN. Nah, kalau boleh tahu Bu, UKM Pempek Syamil ini udah berdiri dari tahun berapa ya? Pempek Syamil udah dari 2016. 2016. Iya, ya, jadi oke. sekitar 6 tahun. Wah, udah cukup lama ya. Iya. Untuk SNI yang diterapkan berarti SNI Pempek. Pempek beku. Oh, oke, itu aja ya Bu ya Iya. berarti ya. Ibu kalau boleh tahu Bu, dalam 1 bulan atau 1 tahun volume produksinya berapa ya? Mungkin kita hitung dalam ikan giling kali ya Bu Oke. ya. Ikan giling itu sehari sekitar 20 kilo. Jadi satu tahun sekitar 700 lebih kilogram ikan. Oke, banyak banget. Produk pempek ini kan di Palembang banyak banget ya. Apa sih keunggulan dari pempek Syamil dibanding pempek yang lain gitu? Nah, salah satu varian yang kita jual di Pempek Syamil adalah pempek hitam ikan sungai yang mengusung konsep pemberdayaan kampung nelayan lokal dan ibu-ibu pesisir Sungai Musi. Kami mengolah ikan lampam atau biasa disebut iwak betino, ikan yang jarang diminati oleh masyarakat Palembang. Mengapa? Karena selain kecil, ikan ini memiliki banyak duri halus pada tubuhnya. Biasanya di Palembang, ikan kecil ini selalu digiling kan ya Bu ya, digiling jadi teksturnya antara tulang sama duri itu ada. Nah, di Pempek Syamil, unique selling proposition-nya itu ada di pengolahan ikan gilingnya. Jadi kita nggak menggunakan mesin, tapi menggunakan cara konvensional pakai pirian kuningan, sehingga ampas tulang dan duri itu tidak masuk ke dalam ikan giling itu. Sehingga ketika kita makan, pempeknya teksturnya sangat lembut, sehingga tapi nutrisi dari ikan itu tetap masuk ke dalam pempek. Di situ sih perbedaannya sama teman-teman lain. Berarti salah satu kekuatannya selain SNI sudah menerapkan SNI, tapi juga bahan bakunya ya Bu ya? Iya, dari pemberdayaan nelayan dan ibu-ibu. Ya, pemasarannya sejauh ini seperti apa Bu? Jadi dulu sebelum pandemi COVID kita juga ada offline kan, misalnya di depan Indomaret atau di bazar-bazar gitu, di event-event. Nah, semenjak COVID dan kita disuruh lockdown segala macem, akhirnya kita 100%-nya pulangnya ke online kan. Nah, di dalam kondisi COVID biasanya kan orang banyak pengurangan karyawan nih. Nah, kami akhirnya mikir bukan karyawan internet marketing yang kita kurangin, tapi harusnya kita harus memperkuatkan di situ. Jadi kita memang Pempek Syamil banyak kuatnya di internet marketing sih, maksudnya lebih ke online. Kita produksi penjual pempek di Palembang tuh paling cuma 20%. 80%-nya kita banyak ke luar kota. Banyak kan di area Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang. Jadi memang selama Covid itu ada hikmahnya sebenarnya. Kalau zaman sebelum Covid itu pengiriman ke Jabodetabek itu mahal Mbak, 18.000, 20.000 dari Palembang ke sana. Semenjak Covid, 1 kilo cuma 9.000 loh. Jauh banget kan, jadi 30%. Jadi yang memberikan kemudahan hikmah pandemi itu adalah bagaimana kemudahan distribusi pempek dari Palembang ke seluruh ke Jabodetabek itu mudah banget. Terus kita juga didukung oleh adanya tol. Tol kan dari Palembang ke Lampung deket banget. Otomatis ketika kita kirim pempek hari ini ke Jabodetabek, siang udah sampai. Jadi daripada dia capek-capek buat pempek dari Palembang asli loh sampai ke Jabodetabek, depan rumahnya 9.000 doang udah sampai di sana. Jadi akhirnya dengan kemudahan distribusi, dengan kemurahnya ongkos kirim, akhirnya permintaan pempek dari Palembang ke Jabodetabek itu besar banget ketika pandemi. Jadi terus juga kita kerjasama sama ekspedisi yang resmi Mbak. Jadi waktu lockdown, inget nggak? Ada banyak yang pembatasan kan. Nah, ekspedisi yang kita pakai ini dia memiliki izin resmi. Jadi walaupun lockdown, mereka masih bisa mendistribusikan produk-produk dari Palembang ke Jabodetabek. Oke, wah luar biasa sekali. Iya. Oke, nah kita lanjut lagi Bu, pertanyaan selanjutnya. Ibu bisa jelasin nggak tahapan produksinya seperti apa untuk pembuatan pempek itu? Mungkin di sini saya Mungkin menceritakan bisa mulai alur. dari bahan baku Bu. Alur. Jadi di alur
sering banyak yang nanya, orang untuk mendapatkan SNI itu harus tempat yang besar nggak sih gitu. Nah, mungkin Mbak sama udah lihat kan, Mbak produksi pempek Syamil sangat minimalis sekali. Nah, ternyata kuncinya itu teman-teman itu ada pada alur produksi. Jadi antara alur produksi dari awal sampai akhir itu tidak boleh adanya alurnya bolak-balik. Dia harus sesuai aluran. Yang pertama, bahan baku pertama datang itu ada mejanya di depan, terus karyawan baru datang dia ada cuci kaki, cuci tangan, terus pas ada kamar ganti pas. Jadi antara di rumah sama yang di sini mereka beda pakaiannya sehingga tidak ada kontaminasi dari luar kan. Terus yang selanjutnya pembentukan pempek tadi di ruangan tadi itu nggak ada campur dengan pembentukan. Jadi ketika pendinginan dan packing itu ruangannya berbeda. Jadi tidak ada kontaminasi silang. Setelah itu baru ke bagian penyimpanan seperti ini. Nah, jadi antara pintu masuk dan pintu keluar itu beda pintu. Nah, sebenarnya itu sih Mbak, jadi walaupun tempatnya kecil, asal alurnya benar, SNI insya Allah lulus deh untuk teman-teman yang ingin mengurus SNI. Kita lanjut nih, sekarang pertanyaannya terkait dengan bagaimana pembinaan dan penerapan SNI-nya di UKM Syamil terutama. Nah, informasi SNI-nya itu Ibu dapat dari mana sih Bu? Nah, informasi SNI ini biasanya kan kami kan dari Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang sering diikut sertakan dalam seminar. Ada seminar dari SNI, kebetulan dari BSN KLT Sumsel kerjasama dengan Aspek kan. Nah, saat itu saya lagi ngurus SKP, sertifikasi kelayakan pengolahan. Salah satu syarat untuk SNI itu dia punya SKP. Nah, dari sanalah setelah SKP selesai saya mengurus SNI kemarin. Semua berkas-berkas dari pihak KLT Sumsel itu memberikan kemudahan karena mereka membantu banget dari dari berkas-berkas. Jadi kami pun sebagai UKM tuh merasa terbantu. Yang dulu lucunya antara gunting produksi kan, kalau gunting pempek crispy itu kan pakai gunting nih. Kalau dulu nggak dibina oleh BSN atau BSN kan antara gunting yang produksi sama yang admin itu kadang ketuker-tuker. Nah, tapi semenjak penerapan SNI kita tahu nih, kalau yang di tempat produksi nggak boleh ke admin, yang di tempat bagian packing nggak boleh di tempat produksi. Jadi mereka harus punya tempat masing-masing. Jadi kita udah teratur. Jadi memang SNI memberikan kemudahan kepada UKM bagaimana kita bisa teratur. Nah, dengan teratur kita juga lebih cepat dong melakukan aktivitas. Jadi ternyata efisien dan efektif yang kami dapat. Jadi sebenarnya penerapan SNI itu bukan mensulitkan atau UKM, tapi sebenarnya dia menata agar UKM itu teratur dan lebih rapi gitu sebenarnya. Kita lanjut lagi. Apa sih yang memotivasi Ibu untuk menerapkan SNI itu? Kalau dulu banget ya. Kalau dapetin SNI itu harus industri besar. Itu dulu banget. Tapi ternyata setelah dapat SNI saya mikir, SNI nggak harus industri besar, industri UKM kayak kami pun dapat. Terus yang kedua, saya pernah tanya sama karyawan saya yang sebelum saya punya SNI dan enggak, perbedaannya lebih teratur Mbak. Maksudnya contohnya masalah gunting tadi kayak gitu kan. Kita tahu ini nih diletaknya di sini, terus lebih teratur. Ketika kita udah punya SNI, mau ngurus apapun kayak BPOM itu mudah banget karena udah diatur semua kan. Jadi ketika saya sudah urus SNI kan ngurus BPOM nih, PR saya dikit banget karena memang cuman sedikit, udah rapi kan. Makanya ketika saya ngurus BPOM selesainya cepet juga, nggak kayak orang-orang yang dia harus ngulang dari awal gitu. Jadi memang saya sih lebih menyarankan untuk teman-teman yang ingin mengurus BPOM, uruslah SNI dulu kalau menurut saya. Ketika dia udah punya SNI, urus BPOM, PR-nya pasti sedikit karena udah teratur bener kan, dan itu selaras dengan BPOM seperti itu. Gimana Bu kondisi UKM Ibu sebelum menerapkan SNI? Nah, SNI itu kayak Mbak ya, kayak pematik baru, jadi kayak bisa jadi nilai jual. Saya pun sebagai UKM pede gitu kan, naruh di kemasan, orang pun ada SNI ya, pempek ada SNI, nggak hanya helm gitu kan, selama ini orang taunya itu. Dan ketika ada produk SNI, orang lebih trust sih sama produk kita.
Jadi bukan hanya saya sebagai UKM yang pede, tapi juga konsumen juga lebih trust, lebih percaya membeli produk kami. Sehingga ketika kita jual dengan nilai yang agak lumayan, mereka tetap beli. Jadi memang ada customer loyal yang memang dia percaya sama suatu standarisasi. Oh, ketika dia ada SNI, oh berarti ini udah terstandar loh. Jadi mereka berapapun harga yang kita kasih, mereka oke-oke aja gitu loh. Oke. Jadi ini ya, SNI itu bisa jadi branding jadi menambah. Iya. Oke. Nah, selama menerapkan SNI, proses penerapan SNI apa aja sih Bu tantangannya? Tantangannya kayaknya lebih baik tantangan pas awal pembentukan mengurus atau gimana? Pengurusan sampai dapat sertifikat apa aja Bu tantangannya? Pengurusannya tantangannya kemarin mungkin punya saya kan masih berantakan nih. Jadi layoutnya masih berantakan. Jadi memang lebih memang harus dari kami juga harus banyak konsul sama pihak KLT Sumsel zaman dulu kan. Ini bener nggak, ini salah nggak, sampai dari KLT Sumsel kayak 2-3 kali. Tapi enaknya KLT Sumsel itu dia ngasih arahan tuh memang diarahin banget. Jadi kita pun sebagai UKM tuh kita tuh harus ke sini dan semua semua layout segala macem mereka bantu. Jadi kita ngikutin alur-alur mereka. Makanya saya bilang tadi sebenarnya SNI itu bukan mempersulit. SNI itu menata kami agar kami lebih rapi. Jadi kalau kata orang SNI itu sulit, sebenarnya asalkan kita mau merubah kita sendiri kan. Sebenarnya SNI itu pengen kita lebih rapi, lebih teratur. Nah, ikutin aja alurnya. Kalaupun nggak bisa cepet, ya ini dikerjain pelan-pelan, insya Allah selesai juga sih sebenarnya. Komitmen ya Bu. Komitmen aja. Oke. Ibu, saya mau nanya nih, pendapat Ibu terhadap tim BSN yang sudah membantu penerapan seperti apa sih? BSN apalagi KLT Sumsel tuh sangat-sangat membantu Mbak. Orangnya juga cepat respon, lebih ramah gitu. Jadi ketika saya khususnya malah nggak enak sendiri, kok malah mereka yang lebih semangat ya daripada saya. Kadang tuh gitu kan. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya, kalau lihat dari KLT Sumsel semangat ini, kok saya yang nggak semangat, padahal saya yang mau dibantu kan, ingin dirapikan gitu. Akhirnya lihat semangat dan keramahannya dari pihak KLT Sumsel, ya saya juga ikut semangatnya juga gitu loh. Oke. Ini saya sebelum kelupaan, Ibu dapat sertifikasi ini berarti di tahun berapa? 2021 kemarin ya. Oke. Nah, perubahannya apa sih Bu yang dirasakan dari sebelum dan sesudah itu apa? Perubahannya yang pertama adalah lebih teratur. Yang kedua adalah lebih kami lebih menjaga komitmen kualitas produk kami Mbak, keamanan pangan. Jadi nggak mau malu-maluin SNI juga. Masa produknya udah SNI tapi kualitasnya gini gitu kan. Yang keempat banyak kesempatan-kesempatan yang kami dapat Mbak. Jadi kayak gini, misalnya ada pameran, orang lebih milih kami karena kami udah ada SNI. Kan pempek di Palembang nih banyak nih, tapi yang punya SNI sedikit. Nah makanya lebih peluang besar untuk memilih UKM kami lebih besar karena itu udah ada SNI. Terus ketika kami ikut lomba baik tingkat Sumsel maupun nasional, SNI itu kayak jadi jadi nilai plus kami. Pempek Syamil udah SNI. Bahkan kami tahun kemarin mendapat penghargaan UKM terlengkap sertifikatnya, termasuk gara-gara ada SNI ini tadi gitu. Karena kemarin yang ikut Sumsel yang punya SNI sendiri saya sendiri. Terus yang ikut dari Kementerian Perindustrian Nasional pun saya masuk karena saya memiliki perizinan juga yang terlengkap gitu. Jadi bersaing banget. Bersaing banget. Jadi memang kayak punya sertifikat beda lah kalau kita punya SNI gitu. Nilai plus. Kalau pendapat konsumen Ibu gimana soal tanda SNI di produk? Malah pempek ada SNI ya, kirain helm aja. Tapi mereka kalau udah ada SNI berarti udah terstandar dong, karena mereka udah tahu tanda SNI itu nggak main-main yang ada di label kan Mbak. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika kita punya tanda SNI, kita akan mendapatkan konsumen baru yang memang mereka mencari kualitas gitu loh. Dia tahu tanda ini nggak main-main disematkan dalam suatu produk gitu loh. Saya mau nanya juga nih, efek penerapan SNI terhadap pemasaran Bu. Maksudnya jangkauan pemasarannya apakah jadi lebih luas atau terus omsetnya juga gimana Bu? Ngaruh ke omset juga nggak? Iya,
Jadi kan saya mengurus SN ini pada saat pandemi kan, Mbak. Nah ternyata omset saya nggak turun karena tadi mungkin nilai jualnya tadi pas kita iklan di sosial media, kita ada SNI segala macam, otomatis kan konsumen sekarang kan lebih pintar kan, Mbak, lebih smart mencari produk yang nggak asal dikeluarkan, tapi dia lihat, oh ketika kita iklan kemasan, dia oh ada SN ini, udah ada gini-gini nih, makanya trust mereka lebih percaya. Terus saya pun reseller saya pun di luar kota pun ketika kita ada SNI dia malah seneng kan, oh berarti saya nggak salah dong nyari vendor yang ada di Palembang karena pempeknya udah standar gitu loh, sudah ada standar SNI. Jadi memang kita pun ke reseller agak pede untuk memasarkan produk kita gitu. Oke. Untuk pesan atau motivasi Bu untuk UKM lain nih yang belum menerapkan SNI, ada pesan yang ingin disampaikan? Untuk teman-teman UKM lain yang sama seperti saya masih rumahan tapi mereka pisah dapurnya, walaupun tempat kita kecil, tempat produksi kita nggak terlalu besar atau pabrikan, yakinlah ketika kita mengikuti aturan dari SNI sesuai alur, sesuai dengan yang mereka terapkan, insya Allah bisa lolos. Jadi jangan terlalu berkecil hati karena tempatnya nggak mewah, nggak canggih gitu. Walaupun sederhana, asal alurnya benar, bersih dan higienis, insya Allah sertifikatnya akan terbit segera. Gitu. Nah kalau untuk pemerintah Bu, atau termasuk BSN juga ya, harapannya apa? Harapannya kepada BSN dan pemerintah, semoga bukan hanya pempek Syamil aja, tapi teman-teman yang lain juga yang UKM rumahan, terutama kali ya dengan teman-teman bisa dibantu lebih banyak lagi. Semoga keramahannya, terus jiwa semangat untuk memberikan support kepada UKM terus digelorakan gitu. Karena jujur saya dan teman-teman pempek Syamil juga semangat gara-gara semangat dari BSN. Jadi kayak semangat itu sebenarnya menular loh gitu. Senyum itu menular. Jadi berterima kasih kepada BSN, apalagi KLT Sumsel yang telah membina kami selama ini dengan sabar, dengan telaten, sehingga pempek Syamil lambat laun bisa berubah menjadi lebih baik. Nah itu tadi kita bincang-bincang dengan pemilik pempek Syamil, banyak banget yang bisa kita pelajari nih. Semoga nanti lebih banyak lagi UKM pempek di luar sana yang mau menerapkan SNI. Oke, terima kasih. Salam bangga memakai SNI.